masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore insan mesra dimanapun berada sore hari ini. Ya, kembali kita bersama Bang Ude di program Dialog Sore Ramadan terkait iman dan Islam. Hari ini Bang Ude tidak lagi di Parepare. Lagi di mana sekarang Bang Ude? Di Endrekang Kota. Endrekang Kota. Ya. Namun pun beliau jauh dari kita, namun tetap punya waktu untuk membersamai untuk 1 jam dari saat sekarang hingga nanti di pukul 17.30. Kayaknya bukan cuma Bang Ude yang tidak ada ini. Teman saya yang satu juga tidak ada, berhalangan. Saya tidak tahu janjian apa tidak. Katanya besok pi. Ya, tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi masalah yang besar untuk kita. Insya Allah nanti akan lebih aktif. Sikri akan bertanya kepada Bang Ude, mudah-mudahan sudah bisa. Oke, hari ini kita akan bertemu di hari yang ke-9 menuju malam yang ke-10. Nanti ada terkait dengan menghidupkan sunnah jalan meraih hidayah. Namun sebelumnya kita simak dulu, Sikri akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, Sikri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sudrika harajun minhu litunzira bihi wa zikrun lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'a ba'suna bayata aw hum qailun. Fama kana da'wahum isja'ahum ba'suna illa qalu inna kunna zalimin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih untuk ya. Oke. Baik Bang Ude, sebelum kita masuk di materi dan untuk dialog ini Anda juga bisa nanti berinteraksi di 0853 9535 0907 melalui WhatsApp boleh, melalui telepon biasa juga boleh. Kita akan masuk dulu yang pertama terkait dengan fadilah untuk malam yang ke-10 dengan judul nantinya akan dibahas. Kita fadilahnya dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insan mesra di mana saja berada, judul pada malam ini yakni malam ke-10 di bulan suci Ramadan, menghidupkan sunnah jalan meraih hidayah. Dengan fadilah malam ke-10 Ramadan, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah ataukah mengharap ridhanya Allah, ya jelas semua itu. Dia salat tarawih, dia witir, kemudian segala aktivitas di bulan Ramadan, dia tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pahala atau menganugerahkan kepadanya 2 kebaikan, yakni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jadi insan mesra, bagi Anda Bapak dan Ibu insan mesra yang tarawih sebentar malam dikarenakan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan 2 kebaikan kepada kita. Yang pertama adalah kebaikan di dunia, yang kedua adalah kebaikan di akhirat. Nah, inilah yang dimaksud dalam kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat dengan doa yang selalu kita lapaskan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ketika kita selalu mengharapkan kepada Allah, ya Allah,
berikanlah aku kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia tentunya ukuran untuk secara pragmatis atau kebendaan, pasti yang dilihat adalah bagaimana harta yang dimilikinya, bagaimana tingkat kesenangan di dunia. Karena kita kadang-kadang mengukur kebahagiaan itu dengan harta benda. Tapi ingat, tidak semua orang yang punya harta adalah dia bahagia. Tetapi secara gambaran umum itu yang kita lihat. Kemudian dalam pendapat Imam Al-Ghazali bahwa ada orang di dunia ini dia bahagia, tapi di akhirat dia sengsara. Kemudian ada orang di dunia dia sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirat. Sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Ada sakiyun fid dunya, ada wal akhirat. Ada sa'idun fid dunya sampai juga wal akhirat. Jadi ada 4 itu. Tentang kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di dunia dia bahagia, boleh jadi karena dia punya harta benda, segalanya mau ada, mungkin semua fasilitas dia bisa miliki. Tetapi di akhirat dia tidak bahagia karena tidak ada ibadahnya, tidak ada amal solehnya, tidak ada kebaikan yang dia bawa. Sementara habis hanya untuk dipakai berpoya-poya di dunia, maka di akhirat dia sengsara, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang kedua, di dunia dia bahagia, sengsara, tapi di akhirat dia bahagia. Ya itulah orang-orang yang boleh jadi di dunia tidak punya apa-apa, dia miskin, dia tidak punya jabatan, makannya pun ya secukupnya kalau ada, tetapi semua itu tidak menghalangi dia dalam kemiskinan itu, tidak pernah menghalangi dia untuk berzikir kepada Allah, tidak pernah menghalangi dia untuk bermunajat kepada Allah, tidak pernah menghalangi dia untuk melakukan kebaikan sekecil apapun. Selalu dia berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang golongan yang ketiga, ada orang sakir di dunia wal akhirat. Di dunia dia sengsara, lebih-lebih di akhirat. Nah, itulah sudah miskin sombong lagi. Miskin tidak mau ibadah. Miskin bandel, jauh dari masjid, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang terbaik, sa'idul fid dunia wal akhirat. Di dunia dia bahagia, lebih-lebih di akhirat. Nah, ini sudah kaya, dia pengalaman lagi. Sudah kaya, isi masjid lagi. Nah, inilah yang paling ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karena itu kalau mau dapatkan semua ini, maka insya Allah kita termotivasi untuk sebentar malam menghidupkan malam Ramadan dengan tarawih, apakah itu di 8 rakaat ataupun yang 20 rakaat. Ya, artinya kalau yang punya kesempatan silahkan, ayo berlomba-lomba. Tapi jika jamaah ada yang bekerja untuk malam hari seperti tukang parkir atau penjaga toko untuk menghidupi anak keluarga, maka ini pun bagian daripada ibadah dan ikhtiar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bekerja untuk mencari nafkah adalah wajib untuk keluarga, sementara salat sunnah memang sunnah muakkad yang hanya ada di dalam bulan Ramadan. Ya boleh jadi ketika mereka pulang kerja, mereka baru melaksanakan ibadah salat tarawih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oke. Ustaz, apa yang dimaksud dengan sunnah dalam Islam menurut pemahaman yang benar? Iya, sunnah itu banyak Fikri. Sunnah itu bisa, pertama sunnah itu dalam kategori hukum. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan itu tidak apa-apa. Itu sunnah. Seperti salat tarawih. Salat tarawih itu sunnah muakkad hukumnya. Jadi ada dua sunnahnya di situ. Ada pertama sunnah muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad. Kalau dia sunnah muakkad berarti menghampiri wajib, sunnah yang sangat dikuatkan, ya. Kalau ghairu muakkad itu yang biasa-biasa, yang lemah misalnya. Kemudian sunnah-sunnah yang dimaksud ini adalah ada amalan-amalan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti puasa sunnah, ada salat tarawih, itu sunnah semua. Ada salat witir. Jadi ada ibadah yang dilakukan itu ada ghairu mahdah, ada ibadah yang memang ibadah mahdah, ada wajib, ada ghairu mahdah yang hanya sunnah. Itu tadi sunnah muakkad dengan ghairu muakkad. Termasuk sikir-sikir, ada sikir-sikir sunnah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang memberikan motivasi kita. Fungsinya sunnah itu insya Allah adalah menutupi yang wajib yang tidak diterima oleh Allah dan tidak sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh gini, kita sholat 5 waktu ya,
Sholat itu kan ada sunnah-sunnahnya di situ. Ada sunnah rawatib, ya. Ada sunnah rawatib ba'da dengan ba'diyah. Misalnya maghrib, ba'da maghrib 2 rakaat. Sholat al-qablah raka'ataini wa man sya'ah. Jadi sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat wa man sya'ah, bagian mau. Nah, ini ada sunnahnya, ada sholat sunnah. Jadi kalau kita sholat sunnah sebelum maghrib itu usolli sunnatal qablal maghribi raka'ataini. Tapi kalau sesudah sholat maghrib itu juga 4 rakaat, 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usolli sunnatal ba'diyah. Ba'diyah namanya karena sesudah. Jadi ba'diyah ba'dal maghribi raka'ataini itu dia diambil 2 rakaat. Tapi intervalnya juga itu ada ibadah sunnah itu fikri, namanya ibadah sunnah taubat. Iya. Ada juga sholat sunnah awwabin, itu bisa ber 8 rakaat, minimal 2 rakaat dan maksimal hanya 8 rakaat. Kalau sunnah awwabin yang kita lakukan 6 kali al-ikhlas, 1 kali al-falaq, 1 kali an-nas, al-fatihah, baru 6 al-ikhlas, 1 al-falaq, kemudian 1 an-nas. Itu terus yang dibaca, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua. Itu. Jadi ada memang ibadah-ibadah sholat sunnah untuk melengkapi sholat wajib yang tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Iya. Bang Ude, ini kan sudah membahas terkait beberapa salat sunnah. Nah, ini kan sunnah juga, tapi ada tidak salat sunnah yang sekurang-kurangnya kita laksanakan sekali seumur hidup? Ya, walaupun cuma sunnah yang mendekati wajib misalnya. Iya, ada. Ada hadis Nabi menjelaskan kalau kau tidak mampu melaksanakan sholat ini sekali dalam sebulan. Kalau tidak mampu sekali sebulan, per minggunya. Per minggu tidak bisa, per bulannya. Per bulan tidak bisa, mungkin per 6 bulan. Per 6 bulan tidak bisa, sekali setahun. Nah, nih, ada ini sekali setahun. Tapi kalau tidak mampu sekali setahun, minimal sekali dalam seumur hidup. Nah, yang mana itu kata Rasulullah, itulah yang dimaksud dengan sholat sunat tasbih. Ya, sholat sunat tasbih itu yang dilakukan. Kalau tidak mampu sekali setahun, ya meskipun hanya sekali seumur hidup yang dilaksanakan. Takin dipentingkannya dan dikuatkannya ini namanya sholat tasbih. Ya, meskipun ada sholat sunnah yang hampir wajib itu di sisi Nabi, seperti tahajud, seperti witir. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud dan tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Selalu dilaksanakan itu. Nah, itu hampir kalau pada posisi Nabi Isa Mesra itu harus diyakini bahwa seperti sholat sunnah tahajud itu bagi Nabi wajib bagi dia, tapi sunnah bagi kita. Makanya Nabi tidak pernah meninggalkan itu sholat sunnah tahajud. Kemudian sholat witir wajib bagi Nabi, tapi sunnah bagi kita. Ya, karena memang kedua sholat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya. Selalu dia beribadah kepada Allah. Hingga ada sahabat dulu, Isa Mesra, ada sahabat dulu itu saking maunya ibadah sholat tahajud, dia tahan dirinya untuk tidak tidur. Lalu dia ikat tangannya di tiang supaya dia tidak baring. Lalu apa kata Rasulullah, dilihat, kenapa posisi dirimu? Saya bilang, saya mau beribadah terus. Apa kata Nabi? Ibadah itu fattakullah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Loh, kau lihat saya ini, saya tidur, saya juga makan, saya juga sama istri, saya juga sama keluarga, tapi saya kan beribadah juga. Disinilah dibutuhkan namanya disiplin. Nah, ini sebagaimana kisahnya Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq ketika menanyakan tentang salat witir. Kata Umar, ya Rasulullah, saya itu berwitir, witir dulu baru tidur. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, saya tidak. Kalau saya itu tidur dulu baru bangun salat witir. Nah, yang lain bertanya, yang mana benar ini ya Rasulullah? Iya, betul. Umar berwitir baru tidur. Sementara Abu Bakar As-Siddiq tidur dulu baru bangun sholat witir. Yang mana benar? Kata Nabi, Umar benar, Abu Bakar tidak salah. Nah, kedua-duanya benar. Jadi tidak usah dipertentangkan. Yang penting kita sudah bisa laksanakan itu aja dulu, ya. Oleh karena itu maka
giatkan terus ini ibadah. Mudah-mudahan rahmat Allah akan tercurah kepada kita semua. Oke. Oke, silakan lanjut Zikri. Kalau sunnah hukumnya sama semua kah? Ada yang dikuatkan kayak kalau sunnah itu sunnah misalnya tarawih itu dikuatkan itu. Jadi ini hampir menjadi wajib ya, yang sunnah tarawih. Itu dulu Nabi pergi salat tarawih itu di masjid 3 kali berturut-turut. Iya. Lalu dilihat sahabat dan mereka mau ikut semua. Malam keempatnya ditunggu tidak datang. Terus kata sahabat ketika ketemu, ya Rasulullah, banyak orang di masjid menunggu untuk sholat tarawih, kenapa tidak datang ya Rasul? Apa kata Nabi? Saya takut kalau saya datang lagi jangan sampai menjadi kewajiban bagi kalian dan itu memberatkan bagi kalian. Jadi makanya Nabi tidak datang. Mengambil posisinya bahwa ini adalah sunnah muakkad. Hanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi memang kita kesempatan. Ya kalau bisa ya jangan alpa lah untuk sholat tarawih. Sebisa mungkin untuk selalu hadir untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih karena ini sangat dikuatkan ya. Oke, itu pikirin. Tarik nafas. Lanjut Zikri. Mengapa di akhir zaman ini menghidupkan sunnah terasa semakin berat? Iya, Fikri. Iya. Sunnah itu bukan berat ya. Orangnya malas. Sunnah iya berat dilakukan karena kita terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, alhamdulillah itu ringan bagi kita. Ini ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota ya, Bapak Haji Tasmin Hamid. Iya. Programnya menghidupkan sunnah Rasul, termasuk adalah itikaf di masjid ya 3 hari itu. Bagi pejabat ya, kepala dinas, kepala sekolah atau tidak berkepala ya misalnya dia ada semua untuk tinggal di masjid 3 hari 3 malam ya, dan satu malam mereka rasakan luar biasa. Ternyata mereka menyesal selama ini kenapa tidak ada yang seperti ini. Artinya dulu itu mereka ya sibuk dengan bekerja, tidak memikirkan ya bagaimana kita untuk hadir di masjid. Mereka sih sering ke masjid, tapi mereka belum pernah merasakan bagaimana bermalam di masjid, ya kan gitu. Nah, ini yang berusaha dihidupkan karena Rasulullah itu kan banyak di masjid misalnya. Nabi itu ibadahnya lebih banyak di masjid, tafakurnya banyak di masjid, itikafnya di masjid, membahas tentang strategi peperangan itu di masjid, musyawarah di masjid, semua di masjid dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena memang waktu itu belum ada tatanan pemerintahan yang mapan seperti saat sekarang. Semua diatur di masjid, termasuk strategi peperangan, strategi pemerintahan, semuanya itu di masjid. Jadi sunnah ini memang luar biasa kalau kita hidupkan, maka dia bisa menjadikan jalan menuju untuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada hal-hal yang kecil saja seperti senyum. Apa kata Nabi? Tabassumu wajhika fi akhir sadaqah. Senyummu kepada seorang sahabat itu bisa menjadi sedekah kepada mereka. Kalau ini saya kita jalankan, alhamdulillah, tanpa mengenal siapa orangnya kita tersenyum, itu sudah bisa beribadah di sisi Allah. Artinya memberi gambaran keadaan jiwa kita lagi labil, lagi bagus, lagi enak, fisiologi kita lagi alhamdulillah, lagi moodnya lagi bagus. Itu kan gambaran orang yang tersenyum kepada kita daripada orang yang mata musa, kayak marah-marah saya itu atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi memang sudah ini penting untuk kita kembangkan, untuk kita lakukan dan untuk kita jadikan sebagai sumber untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, termasuk ya banyak-banyak kita di masjid untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Oke. Bagaimana sunnah bisa menjadi sebab datangnya hidayah? Sunnah menjadi jalan datangnya hidayah. Sunnah sebagai jalan datangnya hidayah. Sunnah sebagai jalan datangnya hidayah. Kayak gini. Kalau mau hidayah datang kepada kita, tentu ada jalannya. Kalau Allah mau menjalankan, kalau Allah menurunkan rezeki, itu jalannya dengan usaha. Kalau Allah mau memberikan kita kesehatan, itu dengan menjaga pola makan. Yang kedua dengan puasa. Kata Nabi, sumutasihu. Nah, kalau
mendatangkan hidayah Allah lewat sunnah Nabi, nah itulah kita lakukan. Termasuk banyak sunnah-sunnah Rasul yang kita lakukan. Misalnya makan dengan tangan kanan, masuk WC dengan dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itu sunnah-sunnah Nabi semua itu. Hal-hal yang kecil saja kalau diperhatikan, alhamdulillah ini bisa menjadi pelajaran yang berharga. Makan dengan tangan kanan dulu. Ya. Kenapa Nabi tidak pernah mencontohkan makan dengan pakai sendok? Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkan makan pakai sendok kan? Tidak pernah. Kenapa selalu pakai tangan? Ya, bahkan kalau makan buah-buahan Nabi 3 jari. Jadi ada yang dimakan Nabi 3 jari, itu makan sunnah namanya. Oh. Makan sunnah. Makan sunnah itu 3 jari. Itu 3 jari maksudnya Nabi makan itu gandum, roti, biji-bijian, kurma. Itu sunnah. Jadi kalau kita makan kurma 3 jari, apa artinya? 3 jari itu artinya orang tidak rakus. Nah, kalau kau ambil kurma pakai 5 jari, bukan satu ambil. Ya, mega-mega lah. Lebih daripada itu. Tidak kebagian orang. Itu makanya Nabi memberi contoh. Artinya di sini Nabi memperlihatkan bahwa Nabi itu tidak rakus. Itu. Kemudian kenapa harus pakai tangan? Karena tangan itu ada namanya tangan higienis. Iya. Tangan yang bisa menetrasi langsung dalam tubuh. Itu 3 jari ini. 3 jari ini. Ya. Jari jempol, jari telunjuk, kemudian jari tengah. Inilah tangan yang menetrasi racun dalam tubuh. Jadi ada nilai bakteri di tangan itu yang bermanfaat untuk tubuh. Iya. Sementara di sendok tidak ada. Makanya itu tangan itu luar biasa itu bersihnya. Ya, luar biasa bersihnya. Makanya itu waktu Covid kemarin jangan terlalu sering mencuci tangan pakai hand sanitizer. Iya. Nah, bisa merusak teman-teman yang bermanfaat dalam mencuci tangan kita. Makanya kalau Nabi itu ada nasi, ada sisa makanan di jarinya, itu dia jilat. Kenapa? Tidak mau menyisakan satupun, meskipun hanya sebutir beras misalnya atau sebutir gandum, tetap dimakan. Kenapa? Dengan catatan jangan sampai di situ tinggal berkahnya lalu kita buang. Nah, itu makanya kalau ulama-ulama kita makan itu bersih betul piringnya itu. Ya, bersih betul piringnya. Bukan rakus ya. Iya, lanjut. Piringnya bersih, kemudian pada saat itu seperti kalau dia masuk WC lagi, masuk toilet. Ya. Kalau dia masuk toilet, itu Rasul itu pakai tangan kaki kiri ya, bukan kaki kanan. Itu sunnah, keluar dari kaki kanan. Nah, hikmah yang paling besar di situ adalah obat jantung. Karena kaki kiri itu, coba lihat, jantung kita berada di sebelah kiri kan? Iya. Nah, ketika kita masuk dengan kaki kiri, alhamdulillah mudah-mudahan kita sehat, aman, dan tidak jatuh di WC. Ya, kan itu banyak itu rihul ahmar di situ, angin merah yang kadang-kadang datang pada saat kita masuk di toilet. Sehingga ketika jatuh di toilet itu jarang-jarang orang yang selamat. Jadi hampir rata-rata orang jatuh di toilet itu dalam keadaan koma atau minimal ya agak parah, bisa sampai meninggal dunia. Dan itu banyak terjadi. Makanya masuklah dengan kaki kiri dan keluarlah dengan kaki kanan. Nah, sebaliknya kalau kita di masjid, masuklah dengan kaki kanan dan keluarlah dengan kaki kiri. Tapi yang paling penting di toilet itu harus diperhatikan, harus kaki kiri, karena itu berkaitan dengan jantung kita. Ya, kalaupun ada masalah mau diselesaikan, alhamdulillah mudah-mudahan bisa cepat dilakukan dan dimediasi ketika ada persoalan melalui masjid. Ya, demikian. Apakah menghidupkan sunnah hanya sebatas ibadah? Ya, apakah sebatas ibadah atau mungkin ada penelitian khusus terkait sunnah ini ternyata memang membantu kita dalam kehidupan? Iya. Ya, bagaimana itu Bang Gude? Apakah sekedar ibadah atau memang ini semestinya aturan-aturan main yang kita harus jalankan ketika hidup? Iya. Kalau kita menilik dari Rasulullah SAW, itu sudah aturan mainnya. Yang jadi panutan baik kita kan Nabi. Ya, Rasul. Kan gitu. Ya, betul. Innama bu'istu liutammima maqarima akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, apapun yang ada pada diri Nabi, baik takrir, baik fi'li, baik kauli, semua itu adalah contoh bagi Nabi. Kalau kita mencontoh kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu itu menjadi sunnah Nabi juga bagi kita. Nah, kalau ini yang bisa kita terapkan dengan baik, alhamdulillah,
kehidupan kita akan lebih mapan, lebih baik lagi, lebih harmonis lagi rumah tangga kita. Kenapa? Karena rumah tangga Nabi itu alhamdulillah harmonisnya luar biasa. Tidak pernah ada pertengkaran, percekcokan sampai piring melayang di dapur, enggak. Tapi Nabi itu rumahnya tidak mewah, kecil saja, tetapi bahasa yang keluar adalah baiti jannati, rumahku laksana surga baikku. Itulah makna sunnah dalam keluarga. Jadi ada memang saatnya bahwa pola kehidupan Rasulullah SAW ketika kita contoh itu bukan mendatangkan malapetaka, malah mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia Nabi yang diakui akhlaknya Nabi, bukan hanya kita yang mengakuinya, tetapi yang diakui itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri Rasul itu, pada Nabi itu akhlaknya dalam Al-Quran. Jadi pada diri Nabi itu ada ikutan dan panutan yang mulia. Siapa yang memuji akhlaknya Nabi, yang menjadi sunnah bagi kita, itulah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia. Iya. Yang memuji langsung Allah. Engkau benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung dan sangat mulia. Ya gitu. Ini kan semakin hari ini apa yang dilakukan Nabi semakin nyata. Seperti misalnya dalam Islam kita diajarkan untuk cuci tangan. Ketika COVID kemarin harus cuci tangan, berwudu, itu kan sebenarnya. Nah, masih ada tidak Bang Ude kebiasaan-kebiasaan Nabi yang itu semakin muncul bahwa inilah hal-hal yang baik. Seperti misalnya di masih banyak. Ya, termasuk tidur ya. Bang Dimas, insya Allah, termasuk ketika tidur. Ketika kita tidur itu kan pertama dianjurkan itu berwudu. Iya. Wudulah sebelum tidur. Nah, gitu. Kenapa disuruh lagi berwudu? Karena an-naumu khairul maut. Karena tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi ada nggak jaminan ketika kita misalnya tidur lalu bangun besok pagi? Kan tidak ada jaminan seperti itu. Makanya berwudu lah. Yang kedua, pada saat mau tidur, maka Rasulullah SAW itu memberikan satu wejangan. Ada 4 yang dilakukan pada saat kita mau tidur, kata Nabi. Pertama, jangan tidur kalau tidak bersalawat. Jadi kita bersalawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, jangan tidur kalau tidak menamatkan Al-Quran 30 juz. Nah, itu kita baca Al-Ikhlas 3 kali berturut-turut. Dan jangan tidur kalau tidak melaksanakan haji dengan umrah. Nah, bagaimana caranya? Itu melafazkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu kali baru tidur, pahalanya haji umrah itu. Dan yang ketiga, jangan tidur kalau Anda tidak berdoa untuk seluruh umat Islam. Doanya itu Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Jadi ada doa yang kita panjatkan. Nah, sesudah itu kita membaca, maka kita miring ke kanan. Ya. Miringkan ke kanan. Wajah menghadap ke kiblat. Berarti miring ke kanan artinya tangan kiri di atas. Tangan yang ditindis adalah tangan kanan. Apa artinya? Itulah obat jantung. Padahal ya hal-hal yang kecil seperti ini kadang-kadang sepele tapi mengandung kesehatan yang luar biasa. Ternyata itu adalah obat jantung itu, Bang Dimas, kalau begitu. Ya, 5 menit saja miring ke kanan itu. Terutama misalnya saudara-saudara kita yang sudah salat subuh paling bagus itu, yang punya penyakit jantung, ya obati jantung dengan miring ke kanan sebelum keluar dari masjid. 5 menit. Tidak usah, bukan tidur ya. Tapi 5 menit kita hanya untuk sekedar rehat sejenak sebelum keluar dari masjid, itu miringkan ke kanan, wajah menghadap ke arah kiblat. Kenapa begitu? Karena begitulah tidurnya orang mati. Sama dengan ketika kita buang hajat ini, buang air kecil misalnya. Dalam Islam kan ternyata kita diajarkan untuk duduk. Nah, yang saya pernah jongkok ya. Ya, ternyata ketika kita duduk itu model pengeluaran akan lebih banyak keluar, lebih bebas sehingga gini. air Maksudnya begini, Bang Dimas. Itu kandung kemih kita kan begini kan? Nah, maksudnya
kayak mangkok-mangkok begini. Gini modelnya. Dia model begini. Pada saat model seperti ini kan mangkoknya. Pada saat kita duduk, maka dia maka begini. Berarti tuntas air kencing yang keluar, tidak ada lagi yang tersisa. Iya. Tapi kalau kita dalam keadaan berdiri, maka dia tidak sempurna. Artinya, kemungkinan besar masih banyak air kencing yang tersisa yang tidak keluar pada saat kita berdiri, buang air kecil. Iya. Nabi harus diingat insan mesra. Nabi itu hanya satu kali saja kencing berdiri. Iya. Saat di sekitar beliau banyak najis. Dan ketika beliau duduk, maka takut kainnya terkena najis sehingga Nabi tidak duduk. Satu kali itu saja dalam hadis itu disampaikan. Ya, peristiwa itu dilihat oleh sahabat dan Nabi mengatakan, ya saya kencing berdiri karena di sekitar saya banyak najis. Ya, seperti itu modelnya. Jadi kalau mau sehat, kencing duduk. Kalau mau sehat, kencing duduk. Kenapa? Lebih bersih keluar dan ginjal tidak tersiksa. Yang kedua, buang air besar. Ya, buang air besar, betul. Buang air besar itu bukan duduk, jongkok. Tidak ada nilai kesehatannya ketika kita buang air besar dalam keadaan duduk. Kecuali ada usur. Misalnya tidak bisa jongkok karena orang sakit, kayak pasien di rumah sakit. Makanya itu di rumah sakit itu rata-rata WC-nya WC duduk semua, bukan WC jongkok. Iya. Ya. Bukan WC jongkok. Semua WC duduk. Karena memang orang sakit memang diperuntukkan. Adapun kita yang normal, maka jangan jongkok, jangan duduk, tapi jongkok. Jongkok itu kan begini. Usus kita itu berbelok-belok. Ya. Sama belok-belokannya kain rekang ini banyak sekali tikungan. Ya, berbelok-belok terus. Tikungan tajam. Nah, ketika kita duduk, tidak sempurna itu pembuangan keluar. Tetapi ketika kita jongkok, maka sempurna pada saat kita buang air besar. Dan tidak tersiksa kita, apa istilahnya, kalau buang air besar, medeng. Tidak sisa kita ngedem. Gitu. Kalau kita dalam keadaan duduk, tersiksa kita. Seperti itu modelnya. Itu dicontohkan semua oleh Rasul SAW. Dan itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi yang seperti itu. Tapi kan kita tidak jalankan yang begitu ya. Penting kalau duduk saja. Ya. Padahal apalagi tidak ada sunnah Nabi itu buang air besar dalam keadaan duduk. Yang ada adalah dalam keadaan jongkok. Tidak ada sunnah Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Yang ada itu adalah sunnahnya adalah kencing duduk. Iya. Tidak ada sunnah Nabi makan dengan tangan kiri. Yang ada itu adalah tangan kanan. Ya. Dan Sama dengan minum berdiri katanya Bang Ude itu kita diharapkan untuk minum duduk supaya masuk air. Minum duduk itu maksudnya gini, minum duduk itu masuknya tidak langsung ke ginjal. Jadi dia menampung pada saat kita dalam keadaan minum dalam keadaan duduk. Dalam keadaan minum duduk itu ditampung dulu. Tapi kalau kita minum dalam keadaan berdiri, maka dia tidak bisa menampung ini yang bagian dalam itu yang memang khusus untuk menampung minuman. Dia tidak bisa. Begini modelnya. Yeah. Maka dia langsung ke ginjal dan disaring. Yeah. Yang boleh itu minum sambil berdiri dikasih air adalah air Zam-Zam. Itu Nabi pernah dikasih air Zam-Zam. Oh, gitu ya. Rasulullah dikasih air Zam-Zam, langsung Nabi dalam keadaan minum sambil berdiri. Sehingga ini boleh minum berdiri. Beda. Nabi minum berdiri karena yang diminum adalah air Zam-Zam. Kenapa air Zam-Zam? Apa hikmahnya? Kenapa berdiri? Karena air Zam-Zam itu biar tidak disaring, maka tidak ada masalah karena tidak akan merusak ginjal. Itu. Kalau yang lain bisa merusak ginjal kita. Makanya disaring dulu. Iya. Kalau jaringan masih bermasalah dengan jaringan. Jadi hal-hal yang seperti ini, Bang Dimas, yang sunnah-sunnah seperti ini sebenarnya itu kalau kita kerjakan sedikit demi sedikit, insya Allah ini bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita konsisten melaksanakan bahwa inilah sunnah Nabi, ya. Yeah. Termasuk rambutnya Nabi panjang kan sampai di bahu, sampai di sini. Yeah. Setiap Jumat dia digunting atau dicukur. Yeah. Begitu. Apakah itu sunnah juga?
Nah, ingat, tidak semua yang dilakukan oleh Nabi bisa kita lakukan. Itu harus kita patok di situ. Contoh, Nabi istrinya 9. Nah, boleh juga kita contoh itu kalau kemampuan kita tidak sama. Ya kan gitu. Nabi sholat tahajud itu sampai subuh. Nggak bisa kita. Ya, kalau sholat tahajudnya bisa saja, tapi waktunya sampai subuh, aduh, kita tidak punya kekuatan seperti dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak punya kekuatan seperti itu. Sebenarnya bisa diikuti Bang Ude, tapi sesuai kemampuan. Itu seperti misalnya Nabi beristri lebih dari 10 misalnya ya, itu tuh bene-benena, niga bene-benena. Iya. Rata-rata kan janda 85 tahun. Ya, 85 tahun. Iya. Janda 60 tahun ada. Yang paling muda itu kan Siti Aisyah. Iya. Paling muda. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Aisyah itu cerdas. Itulah alasan kenapa Nabi dinikahkan dengan Putri Abu Bakar itu, karena dia cerdas. Yang kedua, dia banyak menghafal hadis. Dan yang ketiga, memang dididik oleh Nabi untuk menjawab segala pertanyaan dalam bentuk fikih wanita. Kalau Nabi mau menjelaskan kan kadang-kadang agak risih kalau kita laki-laki. Tapi kalau perempuan sama perempuan menjelaskan tentang masalah wanita, itu Nabi sudah kader, sudah didik yang namanya Aisyah. Akhirnya Aisyah yang menjelaskan. Jadi makanya banyak hadis yang dikeluarkan dari Nabi ke Aisyah radhiyallahu anha. Oke, lanjut Fikri. Ustaz, apa dampaknya kalau meninggalkan sunnah dalam kehidupan? Iya, coba Mi. Sunnah itu kencing duduk atau kencing berdiri? Fikri. Duduk. Nah, kalau kau tinggalkan itu kencing duduk berarti apa akibatnya? Nanti kamu terus turun. Dimarahin sama maknya. Terus buntu. Kalau didapat sama maknya, dimarahin sama maknya. Dimarahin sama maknya. Jadi itu dampak yang kita jaringan. Yang kita imbasnya kepada kita kan. Kalau kita tidak lakukan itu, atau makan dengan tangan kiri, berarti tidak ada berkahnya, selalu makan dengan setan. Atau makan tidak baca basmalah, berarti tidak ada keberkahan dalam makanan itu. Dia halal, tapi tidak ada berkahnya karena dia makan dengan tangan kiri, artinya selalu dia makan dengan setan. Gitu. Jadi itu banyak akibatnya bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ya, lanjut. Pusing. Pusing. Alina menjadi host. Pak gurunya menjadi host. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam mengamalkan sunnah? Ya, terkadang ada perbedaan pendapat ini Bang Ude dalam mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah ya. Contoh ya, wudu. Ya, wudu. Satu, famsa'u biru'usikum, atau menyentuh kepala, basuh kepala. Nah, di sini kan beda yang dilihat oleh sahabat. Ada yang melihatnya Nabi memahami hadis ya, bahwa Nabi itu hanya yang penting sudah kena kepala ya selesai. Kalau mazhab Syafi'i, dia yang penting sudah tersentuh 3 helai rambut. 3 helai rambut di sini kan. Nah, itu sudah sah. Kalau Imam Maliki tidak, yang membasuh kepala itu ini kepala kita sampai wajah, kepala semua itu. Jadi makanya itu kalau Imam Maliki dia kalau membasuh kepala dia kasih begini, naik ke atas, usah kepala baru mundur, baru masuk ke telinga. Itu membasuh kepala. Kalau Imam Syafi'i tidak. Jadi ini pun kita sikapi tetap sama-sama semua benar. Tidak boleh kita saling menyalahkan. Jadi perbedaan sunnah itu yang kita lihat pada seseorang itu pun selalu ada nilai pembenaran bahwa berbeda sahabat melihat Nabi melakukan, dan itu adalah merupakan sunnah yang dilakukan juga oleh Rasul dan sahabat Nabi. Karena ada yang dilakukan Nabi dan ada yang dilakukan sahabat dan disetujui oleh Rasulullah. Contoh, perbedaan dalam sunnah. Salat tarawih, ada yang 8, ada yang 20. Itu kan perbedaan sunnah kan? Ya, betul. Apakah mereka bertengkar? Tidak perlu. Yang penting sama-sama salat tarawih. Kalau kau bertengkar antara 8 dengan 20, lalu bertengkar, tetangga kita aman. Kenapa? Saya tidak pernah lagi bertengkar Ustaz. Kenapa? Tidak pernah tarawih. Jadi, itu saya malah gitu Ustaz. Jadi nanti begitu. Kalau yang 20 mau berkelahi dengan 8 juga menyalahkan 20, tidak perlu. Yang penting sama-sama tarawih. Sama gini sama Ramadan, satu Ramadan. Ya sama-sama kita puasa Ramadan. Persoalannya ada yang duluan, ada yang belakangan.
Tapi ya kita harus sikapi dengan sikap yang menerima semua perbedaan itu. Ya. Ya. Bang Ude, bagaimana di masa sekarang? Eh. Itu kan era keterbukaan informasi itu begitu deras. Bahkan Iya. terkadang wah ternyata kita baru sadari sudah banyak video-video atau di media sosial itu memberikan mengulas, dan kadang yang dulu kita anggap sebagai hal yang tabu ini kan sekarang bagaimana kita bisa memilih dan memilah ini sebenarnya yang betul-betul valid, ini yang hanya propaganda yang dibuat oleh orang yang ingin menjatuhkan Islam. Iya, ada beberapa konten-konten yang muncul di YouTube ya, atau di media sosial yang memojokkan Islam. Iya. Makanya kita itu ada istilahnya kita berhati-hati dalam bermedsos, karena di media sosial itu hampir 90% adalah hoax, yang Iya. gitu. Beda dengan radio nilai hoaxnya paling sedikit, Iya. ya. Paling ada candaan, ngeprank, boleh saja ada seperti itu. Tetapi membalikkan keadaan kembali, sehingga bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Tapi di medsos tidak bisa. Ketika kita dilempar postingan atau ada kata-kata yang keluar di situ, itu bukan milik kita lagi, Iya. tapi milik semua orang yang melihatnya. Dan hati-hati, ada orang bermaksiat tidak keluar rumah. Nah, itulah yang posting wajahnya di medsos, yang perempuan yang tidak pakai jilbab lalu digoda oleh laki-laki lain yang mengatakan saya siap menjadi pendamping, misalnya begitu. Itu hal-hal yang harus kita hindari semua. Sehingga disinilah kita harus selektif dalam melihat konten, selektif dalam melihat apa yang ditampilkan di YouTube atau di medsos, bahwa ini adalah berita yang benar atau ini hanya hoax saja. Nah, contoh misalnya ketika kita melihat ya sekarang itu medsos bukan penduduk Islam kan, tapi medsos itu harus kita Islamkan. Maka penuhilah konten-konten yang beragama, konten-konten yang mendidik. Nah, sekarang itu kita diserang dengan yang seperti ini, tapi kita bisa menyerang balik ketika TikTok kita Islamkan, Instagram kita Islamkan, Telegram kita Islamkan, YouTube kita Islamkan. Apa? Penuhi kegiatan-kegiatan keagamaan, lalu konten, lalu tampilkan di situ. Maka insya Allah secara keseluruhan kalau umat Islam sadar, karena yang paling banyak penggunanya medsos kita umat Islam untuk Indonesia. Kalau ini bisa kita berdayakan, alhamdulillah. Maka konten-konten yang keluar pun nilainya kreatif dan menambah wawasan kita. Gitu. Oleh karena itu, maka ini harus diperhatikan secara mesra, bahwa berhati-hatilah dalam bermedsos, apalagi kalau ingin men-share segala sesuatu yang belum tahu apakah ini benar atau tidak. Kadang-kadang itu hanya hoax, kita sendiri yang malu jadinya pada saat ketahuan. Oke, demikian. Oke, lanjut Bang Dimas. Fikri. Apa tanda seseorang mendapatkan hidayah? Tanda seseorang itu untuk mendapatkan hidayah itu seperti apa, Bang Ude? Iya, mendapatkan hidayah itu tandanya kan gini, ibadahnya sudah terjaga, hatinya mulai dilembutkan oleh Allah, kemudian amalannya makin ditingkatkan. Boleh jadi dia sering berzikir kepada Allah, minimal zikirnya yang pendek-pendek, istighfar atau la ilaha illallah. Itu ada beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat dalam pergerakan keseharian mereka atau perilaku Ya, ada perubahan setiap perilaku harinya. ya. Ya, amalan khususnya mungkin ya sholat saja misalnya, ataukah dia banyak berzikir kepada Allah. Tapi tanda itu selalu muncul adalah hatinya dilembutkan kembali oleh Allah. Hati itu selalu terhubung, namanya waqalbun salim. Iya. Artinya selalu terhubung kepada Allah. Kemudian dia tidak berani meninggalkan ibadah sholat. Kalau dia tidak sholat, dia gelisah sekali. Ataukah sudah azan, baru tidak ke masjid, gelisah itu. Itu satu hidayah juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu harus kita pungkiri. Ya, makanya kita sangat bersyukur ketika kaki kita ini masih bisa melangkah ke masjid. Sangat bersyukur sekali. Karena banyak orang bisa melangkah, tapi bukan ke masjid. Ke karaoke lah, ke bar atau kemana saja. Banyak tempat-tempatnya. Sehingga hadirin insya mesra, bahwa bersyukurlah ketika kakimu dan tanganmu bisa memberi, dan kakimu masih bisa melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ustaz, pesan terakhir untuk pendengar agar semangat menghidupkan sunnah. Pesan terakhir. Pesan terakhir untuk pendengar. Ya, karena kita juga ya semakin waktu ini. Ya. Oke. Pesan saya untuk menghidupkan sunnah adalah yang pertama adalah motivasi diri kita bahwa hidup itu hanya sekali.
Kemudian motivasi diri kita, panasnya saja api dunia tak mampu engkau tahan, apalagi panasnya api neraka. Makanya itu ada satu gambaran yang sangat indah dalam menjalankan sunnah Rasulullah, itu Muhammad Ali, yang petinju legendaris itu di Amerika, dari New Jersey itu. Ketika Muhammad Ali masuk Islam, beliau selalu yang dibawa adalah mecis atau korek api. Bukan perokok ya, bawa micolok. Jadi dia selalu bawa korek api itu. Dan ketika dia malas-malas lagi beribadah, laksanakan sunnah-sunnah Nabi, maka dia nyalakan itu korek, lalu dia bakar tangannya. Apakah kau sanggup menahan api ini? Terus sanggup aku Bang Ude bawa colok. Jadi kumah nih, engke colok na dega pilok na. Ambil lo di pelok. Oke, lanjut. Iya, gitu ya. Jadi ini motivasi di kita. Kemudian menjaga sunnah-sunnah Nabi itu, laksanakan dulu hal-hal yang kecil. Jadi bukan banyak ya. Meskipun sedikit. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah itu berfirman, Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta orang yang selalu berbuat baik. Jadi berbuat baik maksudnya di sini bukan banyak, tapi continue, terus menerus. Anda bersedekah Rp1.000, tidak ada masalah. Yang penting Rp1.000 tapi terus menerus. Itu masih lebih baik daripada 100.000 sekali setahun. Itu. Jadi pembiasaan dulu ini untuk menghidupkan sunnah. Kalau sudah terbiasa, maka kita sulit untuk meninggalkan kebiasaan itu. Ya. Baik. Gitu. Terima kasih Bang Ude untuk waktunya. Mudah-mudahan besok Diana sudah bisa kembali ke sini. Tidak bisa kembali, insyaallah. Kita kembali bersama langsung di Radio Mesra karena agak ribet juga kalau sistemnya seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Mudah-mudahan sehat terus Bang Ude. Terima kasih. Amin. Siap. Ya, kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran ini bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 pagi. Masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan info.